halus gitu ya. Walaupun masih ada kesempatan sih gitu. Nah itu yang saran-saran buat kalian yang muda-muda gitu. Nah termasuk kamu Wisda, jadi kalau ada bukaan PNS gitu, ya kamu harus ikut tuh biar karirnya bisa berkembang gitu. Jangan ikut suami. Iya. Tapi saya sarankan kalau ikut seleksi CPNS ya, cari kementerian yang agak inilah ya, kalau memungkinkan gitu, yang agak settle gitu. Ya. Kalau Pemda di sini kayaknya aduh, ampun dia tahu sendiri lah. Iya. Pemda sini. Itu teman-teman yang kemarin cerita yang stan yang masuk ke Pemda kan, Oh ya. itu kan banyak yang ngeluh itu. Katanya banyak yang resign juga. Iya, saking hopelessnya dia kan dengan keadaan di Pemda itu. Betul. Akhirnya dia resign gitu. Untungnya sekarang kan kementerian juga udah punya rasa malu ya, kalau dia lebih jelek dibanding kementerian yang lain gitu. Ya, jadi kalau ada bukaan ya diikutin aja tuh terus supaya bisa berkembang. Oke, apalagi Ini motivasi Bapak terinspirasi dalam mencapai posisi kepala kanwil. Motivasinya kemarin itu juga. ya apa ya? Saya tuh penasaran aja gitu. Masa iya sih nggak bisa gitu. Oh, oke. Jadi ya nggak tahu tuh, tulis aja lah kali. Saya penasaran aja, kok nggak bisa ya gitu. Masa sih nggak bisa gitu. Tapi ya saya itu melihatnya gini ya. Yang dikejar itu mungkin bukan jabatannya, tetapi kelayakan untuk menduduki jabatan itu. Gitu. Itu kadang-kadang orang yang salah gitu saya melihat. Jadi ada yang merasa, nah kelayakan itu kan dinilai oleh orang lain gitu. Nah jadi yang perlu dipersiapkan itu adalah kelayakannya tadi, bukan mempersiapkan untuk ujiannya gitu. Kadang-kadang saya melihatnya seperti itu gitu. Jadi makanya saya kan bukan cuma sekali 2 kali, saya 4 kali loh itu. 4 kali gitu. Nah satu lagi mungkin yang dicatat itu di situ persisten gitu ya. Persisten itu apa bahasa Indonesia ya? Pantang menyerah Iya. itu atau apa ya bahasa Inggrisnya Keep persisten. going. Gitu. Jadi tidak gampang menyerah gitu. Oh, Ya nggak pernah juga ada orang yang mungkin adalah yang sekali ujian, banyak lah teman-teman yang sekali terus langsung lulus gitu. Tapi yang mungkin yang hikmahnya yang saya pikir sih itu ya gitu. Terus yang juga kita juga nggak tahu gitu ya. Nah ini mungkin agak sedikit religius ya. Kita juga nggak tahu rencana Tuhan itu apa. Jadi kenapa misalnya kita nggak, kalau saya mikir ya, saya tuh kadang-kadang merenung, kenapa saya nggak lulus sampai 4 kali gitu. Apa salahnya saya itu? Perasaan saya nggak ada yang salah gitu. Nah tapi saya sih mikir ya mungkin seperti itu jalannya gitu. Kalau mungkin saya lulus di kesempatan pertama jadi masalah kali, kedua masih masalah juga gitu. Mungkin di kesempatan yang keempat itu yang menurut yang di atas gitu, ya memang ya itu saatnya gitu. Dan saya juga nggak pernah, ya saya apa ya, kita tetap berupaya yang terbaik, tapi jangan maksain gitu. Pokoknya ini harus jadi gitu. Nanti jadi kecewa berat gitu. Ya tetap berusaha, tapi kalau nggak jadi ya
mungkin dibilang orang tua tuh belum rezeki Belum gitu. rezeki. Tapi saya kadang jengkel lihat anak muda yang bilang apa itu namanya, dia bilang apa, dibilang tuh pasrah atau apa, dia bilang tuh apa kalimatnya tuh, apaan, saya pikir kamu berusaha kayak gitu terus kemudian bilang pasrah atau apalah itu kalimatnya gitu. Iya, jadi kalimat itu bisa dibilang kalau kita pokoknya udah berupaya mati-matian nih gitu ya, terus masih nggak jadi gitu ya, itu berarti tadi belum rezeki. Tapi kalau upayamu ala kadarnya gitu, ogah-ogahan nggak gitu, selalu bilang belum rezeki, itu nggak ada itu. itu kamu nyari excuse aja itu. Ya itulah. Apalagi Jadi ada analogi kehidupan. Laut yang tenang itu tidak melahirkan laut yang handal. Setuju atau kisah bapak yang beda yang tadi, atau ada yang lain lagi? ya benar memang gitu. Itu yang jadi tantangan generasi sekarang gitu. Jadi ya seperti saya bilang kan, saya bukan orang yang kelebihan gitu, orang susah bisa. Kalimat sederhananya orang susah gitu ya. Jadi ngontrak gitu kan, tadi ya ibu saya guru SD, berapa sih gajinya tahu sendiri lah gitu. Zaman dulu lagi ya. Iya. Gitu. Bapak saya kerja swasta yang perusahaannya juga ya gitu-gitulah gitu. Ngontrak hidup, ngontrak gitu sampai suatu saat punya rumah. Tahu lampu Petromax nggak? Tahu Kak. Nah, Yang harus di tuh lampu Petromax, lampu templok tuh, ya. yang hitam asapnya tuh. Iya Nah, betul. jadi rumah pertama kali punya rumah tuh masih setengah jadi dulu tuh. Jadi orang tua saya tuh pokoknya pengen punya rumah, pokoknya nggak mau ngontrak lagi. Akhirnya ya rumah itu masih setengah jadi, udah ditempatin. Itu langit laginya belum ada, kelelawar tuh masih terbang-terbang. Serius, masih setengah jadi, itu temboknya masih belum di aspal. Apa tuh di plester semua gitu. Plester. Pokoknya sederhana banget lah itu rumah. Sedikit-sedikit ditambah-tambahin gitu. Ya itu boro-boro punya mobil ya, motor. Bapak saya itu baru punya motor kapan ya, itu kan motornya motor second, sering mogok. TV hitam putih, sering mati-mati gitu. Ya kalau sekarang saya ingat-ingat itu lucu lah gitu, tapi zaman itu ya nggak ada lucunya sama sekali, hidup susah gitu ya. Ya hidupnya susah, gimana mau lucu gitu ya. Ini sekarang diingat-ingat ya lucu aja gitu, ingat-ingat itu. Jadi kalau berpikir sekarang saya bisa punya rumah, ya puji Tuhan lah, bukan cuma satu gitu ya, punya mobil sendiri gitu. Itu ya tadi dibilang itu, ya memang harus lewat yang susah itu gitu. Makanya anak-anak sekarang tuh yang lahir sudah naik mobil bagus bapaknya gitu kan, AC rumahnya semua, itu susah loh itu. Punya kapan kalau misalnya jalan-jalan hotelnya bintang 4 gitu. Ini saya cerita anak saya sendiri. Gitu. Itu tantangannya saya bingung gitu. Mana cara ngajarin supaya susah gitu. Masuk kalian. Gitu. Yang lahirnya udah enak gitu. Iya beneran gitu. Saya melihat kalau jalan-jalan, ya itu hotel kan nggak pernah saya bukan apa-apa ya, tapi saya ya ibaratnya tuh kenapa sih sekali-sekali gak nikmatin hidup gitu kan. Hotelnya bagus gitu kan ya otomatis kan saya kan ikut gitu. Saya bilang sama dia, ini kamu harus jangan sampai hidupmu nanti ketika udah besar kamu nggak bisa merasakan standar yang seperti ini gitu. Itu tuh yang perlu. Ya tadi mungkin bisa ditulis kayak gitu. Ya mungkin yang lain mungkin lebih sama, saya pikir ya Pak Mawardo juga cerita seperti itu, Pak Hadianto juga gitu kan, cerita gitu. Jadi ya
memang ya seperti itu. Mungkin sekarang agak beda lah yang generasi sekarang tantangannya di zaman internet ini. Apalagi Ada tambahan Pak? Mungkin kalau untuk Google ya Pak ya, untuk Google